Pernah nggak sih kamu dengar kata Syiah dan tiba-tiba suasana langsung jadi tegang? Di tongkrongan, di grup WhatsApp keluarga, atau di kolom komentar media sosial, topik tentang Syiah sering banget memicu perdebatan panas. Ada yang bilang mereka beda agama, ada yang bilang Al-Qur'annya beda, tapi ada juga yang bilang, wait, mereka kan sama-sama sholat menghadap kiblat. Nah, daripada kita ikut-ikutan debat kusir tanpa tahu akar masalahnya, di video kali ini kita bakal deep dive. Kita akan bahas sejarahnya, apa bedanya dengan Sunni yang mayoritas di Indonesia, dan meluruskan beberapa mitos yang sering beredar. Tenang aja, video ini murni edukasi sejarah dan fakta, 100% netral tanpa memihak. Siapkan camilanmu, mari kita mulai. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Buat paham apa itu Syiah, kita harus balik ke mesin waktu, tepatnya ke tahun 632 Masehi saat Nabi Muhammad wafat. Saat beliau wafat, umat Islam saat itu menghadapi satu kebingungan besar. Siapa yang akan memimpin umat selanjutnya? Disinilah titik awal perpecahan itu dimulai. Simpelnya, umat terbagi jadi dua kubu pendapat. Kubu pertama, cikal bakal Sunni. Mereka berpendapat bahwa pemimpin umat atau khalifah harus dipilih lewat musyawarah mufakat oleh para sahabat Nabi. Hasilnya, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Kubu kedua, cikal bakal Syiah. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan umat itu nggak bisa sekadar di voting. Pemimpin harus ditunjuk langsung oleh Allah lewat wasiat Nabi. Dan itu harus dari garis keturunan Nabi sendiri. Menurut kubu ini, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, adalah orang yang berhak. Dari sinilah muncul istilah Syiah. Secara bahasa, Syiah itu artinya pengikut atau kelompok. Lengkapnya adalah Syiatu Ali, yang berarti pengikut Ali. Jadi pada awalnya, ini murni masalah politik tentang siapa yang berhak jadi pemimpin, bukan masalah beda agama. Tapi seiring berjalannya waktu selama ratusan tahun, perbedaan politik ini berkembang jadi perbedaan cara pandang agama atau teologi, dan hukum atau fikih. Terus, apa sih bedanya ajaran Syiah sama mayoritas kita di Indonesia yang beraliran Sunni? Ada beberapa perbedaan kunci yang gampang dipahami. 1. Konsep pemimpin, khilafah versus imamah. Kalau Sunni percaya sistem khilafah, yaitu pemimpin manusia biasa yang dipilih, Syiah percaya pada sistem imamah. Bagi Syiah, imam itu bukan cuma orang yang mimpin sholat di masjid. Imam adalah sosok suci yang maksum atau terjaga dari dosa yang ditunjuk Tuhan buat nuntun umat setelah Nabi wafat. Mayoritas Syiah percaya ada 12 imam, dimulai dari Ali bin Abi Thalib, dan imam ke-12 yaitu Imam Mahdi diyakini sedang gaib atau bersembunyi dan akan muncul di akhir zaman. 2. Sumber hadis. Sunni mengambil hadis dari para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, Aisyah, dan lain-lain. Nah, kalau Syiah, mereka lebih ketat. Mereka punya kitab hadis sendiri dan umumnya hanya menerima hadis yang diriwayatkan lewat jalur Ahlul Bait atau keluarga Nabi dan sahabat-sahabat yang setia pada Ali. 3. Fikih dan ibadah. Secara praktik, ada beda tipis. Contohnya saat sholat, banyak orang Syiah menggunakan turbah atau sepotong tanah liat dari Karbala untuk tempat sujud karena mereka meyakini sujud paling baik adalah di atas tanah atau batu alami. Cara azannya pun sedikit berbeda dengan menambahkan kalimat Asyhadu anna aliyan waliyullah. Aku bersaksi Ali adalah wali Allah. Kamu nggak bisa bahas Syiah tanpa bahas Karbala. Ini adalah turning point atau titik balik paling menyedihkan dalam sejarah mereka. Di tahun 680 Masehi, cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali, bersama keluarga dan sedikit pengikutnya, dibantai secara tragis di Padang Karbala, sekarang di Irak, oleh pasukan Bani Umayyah. Tragedi ini meninggalkan luka batin yang sangat dalam bagi kelompok Syiah. Makanya, setiap tanggal 10 Muharram, yang disebut Hari Asyura, penganut Syiah di seluruh dunia mengadakan upacara duka cita besar-besaran untuk mengenang syahidnya Imam Husain. Catatan penting nih, mungkin kalian pernah lihat video orang Syiah melukai diri sendiri pakai pedang saat Asyura. Praktik itu namanya tatbir. Faktanya, banyak ulama besar Syiah sendiri yang saat ini mengharamkan praktik melukai diri tersebut karena dianggap merusak citra Islam. Jadi nggak semua orang Syiah melakukan itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi debunking.
kita luruskan beberapa hoaks yang sering berseliweran. Mitos, Syiah punya Al-Quran yang berbeda, namanya Mushaf Fatimah. Salah besar, Al-Quran yang dibaca orang Sunni dan Syiah itu sama persis, 30 juz, 114 surah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang berbeda adalah kitab tafsirnya, yaitu cara mereka memaknai ayat tersebut. Mushaf Fatimah bagi Syiah bukanlah Al-Quran, tapi semacam catatan sejarah rahasia ilahi, bukan pengganti Al-Quran. Mitos, Syiah menyembah Ali bin Abi Thalib. Nggak benar, Syiah tetap syahadatnya, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad. Mereka sangat memuliakan Ali, tapi menganggapnya sebagai imam, bukan Tuhan. Kalau ada yang menuhankan Ali, itu kelompok ekstrim purba, seperti Aliyawiyah, yang bahkan oleh Syiah mainstream pun dianggap sesat. Jadi kesimpulannya, Sunni dan Syiah adalah dua mazhab atau aliran besar di dalam Islam yang lahir dari perbedaan pandangan politik dan sejarah yang kemudian berkembang jadi perbedaan teologi. Ibarat sebuah pohon besar, akarnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, cabangnya saja yang beda arah. Sebagai orang yang hidup di era modern yang penuh informasi, penting banget buat kita mengedepankan tabayun atau cek dan recheck. Kita nggak harus setuju dengan ajaran mereka, tapi kita wajib menjaga adab, toleransi, dan persatuan sesama manusia. Gimana menurut kalian? Apakah penjelasan tadi cukup membuka wawasan baru, atau kalian punya fakta sejarah lain yang mau ditambahkan? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi santai dan sehat di sana. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video deep dive selanjutnya. Peace!